Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia 32 yang beranggotakan Fian Awamiri Maulana, Ilham Arsyadani, Nur Muhammad Ainul Yakin, Hansian Nathanael, dan Rahmat Faris Akbar akan menjelaskan tentang referensi dalam membuat karya tulis ilmiah. Pembahasan tersebut akan kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu penjelasan yang benar dan menarik bahwa menulis ilmiah wajib diawali, disertai, atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel yang akan dijelaskan oleh Fian Awamiri Maulana. Yang kedua yaitu kriteria referensi yang berkategori kredibel yang akan dijelaskan oleh Ilham Arsyadani. Yang ketiga yaitu cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring yang dijelaskan oleh Nur Muhammad Ainul Yakin. Yang keempat yaitu cara atau praktik menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley yang akan dijelaskan oleh Hansian Nathanael. Yang kelima yaitu praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word oleh Rahmat Faris Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Awamiri Maulana dari Teknik Informatika dengan NRP 5025201035. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu penjelasan yang benar dan menarik bahwa menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Yang pertama ada pertanyaan, yaitu kenapa kita harus membaca terlebih dahulu jika ingin menulis ilmiah yang benar dan menarik? Yaitu karena kita harus mendapatkan informasi terlebih dahulu untuk menuangkannya dalam menulis ilmiah. Lalu kita menggali informasi sebanyak-banyaknya yang telah kita dapatkan sebelumnya untuk mengekspresikannya informasi tersebut ke dalam menulis. Dan yang terakhir yaitu memperkaya informasi dengan tujuan menata susunan informasi yang telah kita dapatkan dan menata hubungkan secara logis dan beberapa informasi. Pertanyaan yang kedua yaitu, jika kita sudah membaca secara kredibel, apa manfaat untuk menulis ilmiah? Manfaat untuk menulis ilmiah jika kita sudah membaca secara kredibel yaitu kita akan lebih mudah mengeluarkan isi dari informasi yang telah kita dapat sebelumnya. Lalu kita akan lebih memahami cara mengimplementasikan teorinya dalam menulis. Dan yang terakhir, kita akan lebih cepat dan tepat dalam menulis karya ilmiah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika kita membuat karya tulis ilmiah yang benar dan menarik, hal yang akan didapatkan oleh pembacanya adalah yang pertama, pembaca akan tertarik, dan yang kedua, pembaca akan termotivasi untuk memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari karya tulis ilmiah yang kita buat. Yang ketiga, pembaca mendapatkan informasi baru yang jarang diketahui. Dan yang terakhir yaitu memperluas ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kriteria referensi yang kredibel. Jadi, apa sih referensi yang kredibel itu? Referensi yang kredibel adalah referensi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Untuk itu, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu jurnal matrix. Jurnal matrix adalah alat ukur untuk mengukur kualitas sebuah jurnal. Jurnal matrix sendiri terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu impact factor, SNIP, dan SJR. Impact factor dapat diartikan sebagai sejauh mana sebuah jurnal berpengaruh pada dunia publikasi ilmiah. Dan untuk SNIP dan SJR atau pemeringkatan sebuah jurnal, teman-teman bisa akses di www.skemagojr.com. Yang kedua yaitu akreditasi jurnal. Akreditasi jurnal adalah wujud pengakuan resmi atas penjaminan mutu sebuah jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran, penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu terbitnya jurnal tersebut. Yang ketiga yaitu indeksasi jurnal, yaitu pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Lembaga pengindeks akan membantu mempromosikan jurnal yang diindeksasikan kepada publik. Jadi, untuk memastikan bahwa referensi yang kredibel adalah dengan memastikan bahwa jurnal tersebut terakreditasi dan
terindeksasi. Untuk mendapatkan itu, teman-teman bisa mengakses jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Sinta atau Arjuna jika jurnal tersebut nasional, atau jurnal-jurnal yang terindeks di WOS, Web of Science, Scopus, DOAJ, atau laman yang sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti jika jurnal tersebut internasional. Jadi sekian pemaparan dari saya untuk mendapatkan kriteria referensi yang kredibel. Terima kasih. Sekarang materi yang ketiga akan saya sampaikan, yaitu tentang cara mencari sumber yang kredibel secara daring. Nah, apa sih referensi yang kredibel itu? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, referensi yang kredibel adalah referensi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Untuk sumber referensi daring artikel jurnal ilmiah itu ada dua, yaitu penerbit seperti PPI, TS, Science Direct, TAN, Fonline, dan seterusnya, atau jurnal ilmiah seperti POMIDS, Jurnal Sosial Humaniora, Pertanikan, dan lain sebagainya. Lalu untuk pengindeks jurnal ilmiah seperti DOAJ, ORCID, Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, dan yang lain sebagainya. Untuk jurnal ilmiah yang kredibel, pada bagian bawah atau atasnya akan ada indeksasi, baik itu oleh Google Scholar, Sinta, DOAJ, Crossref, dan lain sebagainya, seperti yang tertera dalam video berikut. Ini untuk contoh DOI. Lalu bagaimana sih langkah untuk mencari sumber referensi? Yang pertama adalah tentukan topik. Yang kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin mencari Google, akademia, penerbit, atau jurnal yang lainnya. Lalu pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Nah, untuk penelusuran sendiri, bisa menggunakan mesin mencari basis data, seperti yang terpampang berikut, yaitu Google Scholar, dengan link scholar.google.co.id. Lalu yang selanjutnya ada gen.lib, Library Genesis, lalu selanjutnya ada Perpustakaan Nasional, lalu selanjutnya ada sinta.ristekbrin.go.id. Nah, selanjutnya, apa saja sih contoh penerbit nasional untuk jurnal ilmiah? Yang pertama, ada Sinta. Lalu yang kedua ada Jurnal Sosial Humaniora yang dikeluarkan oleh ITS. Lalu ada POMIDS yang juga berasal dari ITS. Di dalamnya juga terdapat jurnal seperti Jurnal Teknik ITS, Sains dan Seni ITS, dan lain sebagainya. Lalu untuk contoh penerbit internasional ada TAN Fonline atau Taylor and Francis Online. Lalu yang kedua ada Sage Journals, dan yang terakhir adalah Science Direct. Sekian materi dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang Mendeley. Untuk menyimpan referensi di Mendeley, pertama-tama kita harus membuka situs Mendeley. Situs Mendeley bisa dibuka pada link mendeley.com. Nah, seperti ini tampilan awal Mendeley. Untuk mengakses Mendeley, kita harus memiliki akun. Nah, kalau kita memiliki akun, bisa membuat akun dengan menekan create account. Tapi karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal sign in. Cukup lama prosesnya. Ini kecepatannya, prosesnya tergantung laptop dan komputer saudara dan juga internetnya. Karena internet saya sedikit lamban dan laptop saya ini sudah tua, jadi butuh waktu lama. Kemudian akan muncul di atas ini ada feed, library, suggest, group, dataset, karir, dan funding. Nah, untuk menyimpan referensi itu dengan menekan library. Nah, nanti muncul akan seperti ini mirip, tampilannya mirip seperti Google Drive ya. Ini tempat menyimpan semua referensi yang Anda miliki. Untuk menambahkan referensi itu dengan bisa menekan tombol add new di pojok kiri atas, atau dengan men-drag, menaruh
menaruh atau men-drag file Anda ke situ. Seperti ini, buku kuliah. Nah, misalnya ini Fisika Dasar Universitas. Lalu nanti akan diupload. Ini juga kecepatannya tergantung internet Anda. Nah, nanti akan muncul ada penulisnya, tahun terbitnya, dan judulnya. Ini otomatis, tapi terkadang itu bisa tidak muncul, dan atau ada yang kadang salah muncul tulisannya. Ini untuk melihat informasi dari buku tersebut, ini bisa ditekan, diklik, nanti akan muncul Fisika Dasar. Ini judulnya bisa diganti sendiri. Misalnya saya kecil, jadi tulisannya Fisika Dasar tanpa kapital. Nah, nanti judulnya akan berubah. Kemudian ya nanti itu ada beberapa file yang tidak bisa muncul nama penulisnya dan tahun terbitnya, seperti ini Fisika Mekanika 1. Nah ini tidak ada nama penulisnya dan tahun terbitnya. Ini tidak muncul, tapi bisa Anda tambahkan sendiri. Nah, ini di sini ada pilihan add author, tambahkan penulis. Ini ditulisnya itu nama akhir itu dahulu, baru nama depan. Seperti ini bukunya. Ini penulisnya yaitu Umar Yahdi. Berarti nama belakangnya yaitu Yahdi, Umar. Nanti akan muncul Yahdi U. Lalu pada tahunnya yaitu tahun 1996 di bahan ini add publication detail. Nah, ini tahunnya 1996. Nanti akan berubah dan muncul di sini. Nah, ini bisa. Jadi hanya seperti itu. Mudah, sangat mudah. Sekarang saya akan memaparkan bagaimana caranya menuliskan kutipan sumber atau yang biasa kita sebut sebagai citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, yang saudara harus perhatikan pertama-tama adalah aplikasi Mendeley ini sudah harus terinstall di laptop atau komputer saudara. Dan yang kedua adalah kita juga harus memastikan aplikasi Mendeley ini sudah tersinkronisasi di Microsoft Word dengan cara mengeceknya di reference. Kita klik reference, kemudian jika sudah ada logo Mendeley di sini, berarti sudah tersinkronisasi dan sudah bisa menuliskan citasi. Misalkan di paragraf ini kita ingin menuliskan citasi, kita tinggal insert citation, klik insert citation. Sebentar. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Kita tinggal mengetikkan seperti sastra misalnya. Sastra. Kita ingin mengutip dari ini, Semi, Muhammad Attar Semi ini, anatomi sastra. Atau bila teman-teman lupa tentang pengarang dan judul buku, maka kita langsung bisa pergi ke Go to Mendeley dan mengeklik buku yang ingin kita kutip, lalu klik Cite. Maka akan otomatis tercetak seperti ini. Dan kita juga bisa mengedit. Kita bisa klik Edit Citation, lalu klik pengarang, dan kita bisa menunjukkan juga halamannya. Misal halaman 69. Klik OK, maka akan tercetak juga halaman dari kutipan kita. Nah, yang kedua, misal sudah ada nama pengarangnya ya. Misal seperti ini, menurut Sugiono. Kita ingin menuliskan citasi yang hanya menampilkan tahun saja. Maka kita tinggal klik Insert Citation, lalu klik ini dari Sugiono bukunya,
klik Sugiono, kita klik OK. Nah, masih ada nama pengarang. Kita ingin meremove-nya, lalu kita edit saja. Klik nama pengarang, lalu di sini kita centang suppress author. Klik OK, maka yang tercetak hanya tahunnya saja yang terbit. Nah, untuk yang paragraf ketiga ini misalnya kita kutip dari dua pengarang, dua buku yang pendapatnya sama, kita bisa insert citation seperti biasa. Misalnya bukunya statistika, misalnya statistika deskriptif ini. Nah, sebelum klik OK, kita klik lagi, ketikkan lagi statistika yang lain, statistika ini misalnya. Gitu. Klik, baru klik OK, maka otomatis akan tercetak dua pengarang, pengarang satu dan pengarang dua. Nah, sudah tercetak semua citasinya. Kita sekarang tinggal membuat daftar pustaka. Caranya gampang sekali. Kita tinggal klik insert bibliografi, maka sudah akan tercetak semua daftar pustaka yang dibutuhkan. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang referensi dalam karya ilmiah. Dan apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka, komentar, ikuti dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga sebarkan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih dan sampai jumpa.